Kemarin pagi itu saudara-saudara, dulur-dulur dari Ternate, Halmahera ya, itu kita berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang ada di Halmahera kemarin di Ternate. Apa enggak tahu saudaranya atau Bilo atau Bidure, lupa saya kemarin. Cuma kita sempat berdiskusi. Nah, dari diskusi itu saudara kita yang di timur itu ingin mengenal orang-orang Jawa, tradisi Jawa lah. Saya kebetulan kan dari Jawa, asli Jawa, mulai leluhur. Nah, terus salah satu saudara kita itu tanya tentang meninggal mukso atau mati mukso. Apa yang dimaksud dengan mati mukso itu kayak apa? Itu di Jawa itu ada cerita tentang mati mukso. Akhirnya ya saya beritahu sesuai dengan pengetahuan dari nenek leluhur saya, kakek saya, mbah saya, buyut saya, jangga saya, waleng saya, udek saya, siwur saya. Ada di cerita turun temurun itu saya ceritakan bahwa mereka itu salah mengira bahwa mati mukso itu orang mati terus menghilang begitu. Nah, itu ya pemahaman mereka, mati mukso itu orang mati, nah jasadnya itu menghilang, itu namanya mukso. Nah, sebetulnya bukan begitu yang dimaksud dengan mati mukso itu. Jadi mati mukso itu sebetulnya diperkenalkan oleh pertama kali itu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Mas Said, ya, Kanjeng Sunan Kalijogo kepada masyarakat. Jadi mukso itu sendiri adalah singkatan, jadi ada kepanjangannya mukso itu. Jadi mukso itu artinya manunggaling kawula kelawan eso. Itu jadi manunggal. Mukso itu mu itu manunggal, kanya itu kawula, sonya itu eso. Itu jadi manunggaling kawula kelawan eso. Nah, manunggal itu artinya apa? Menyatu. Ya, menjadi satu, ya. Nah, menjadi satu, kembali lagi kepada apa? Kepada eso. Eso itu siapa? Eso itu yang maha kuasa. Jadi eso itu artinya Tuhan yang Maha Esa, itu eso. Nah, Widiwoso itu ya. Jadi so itu singkatan eso, ya, Maha Esa. Jadi maha tahu, maha satu, maha tahu, maha segalanya, itu eso. Jadi manunggal. Jadi orang yang sudah mati itu kalau bisa manunggal, bisa kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Esa, itu namanya mukso. Jadi disingkat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo mukso. Jadi untuk memperpendek kata yang panjang tadi, jadi mukso. Itu ceritanya. Jadi bukan mukso itu orang mati terus menghilang, bukan. Nah, itu digambarkan oleh Sunan Kalijogo di dalam lakon-lakon pewayangan yang menjadi dalangnya itu beliau Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri. Jadi diceritakan tentang mati mukso itu, ya. Nah, salah satu ceritanya itu berawal dari cerita kalau orang ingin mati mukso, nah, kepercayaannya orang-orang Jawa dulu, ya, yang mungkin beragama Islam Kejawen, ya, atau agama Buddha atau agama Hindu, ya, atau agama yang lain, ya. Mungkin pada waktu itu yang dimaksud mukso itu orang bisa kembali kepada nirwana, masuk surga, gampangnya kan begitu. Nah, gambarannya itu kayak kalau sudah mati itu jasadnya menghilang, itu namanya mukso. Nah, itu salah, itu nggak ada ceritanya mulai zaman dulu, mulai Nabi Adam sampai sekarang itu orang mati terus tahu-tahu jasadnya menghilang, itu nggak ada ceritanya. Itu hayalan saja. Itu hayalan saja. Karena meskipun Nabi dan Rasul yang sakti kayak apa, satu contoh ya, seperti Kanjeng Nabi Muhammad
itu paling sakti, itu Kanjeng Nabi Muhammad itu paling hebat di antara para nabi dan rasul, paling sakti di antara nabi dan rasul yang ada di dunia ini. Itu Kanjeng Nabi Muhammad itu pun jasadnya ya tetap ada, nggak menghilang itu loh ya. Itu nah memang ada nabi-nabi yang memang menghilang tapi tidak mati pada waktu itu, belum mati, belum waktunya mati. Nabi dan Rasul itu menghilang tapi belum waktunya mati saat itu. Satu contoh itu Nabi Idris alaihissalam, itu dalam ceritanya yang di Qisasul Anbiya itu. Nah beliau ini bisa masuk surga, masuk surga Nabi Idris alaihissalam itu. Terus dari surga itu nggak keluar gitu loh ya. Jadi itu ada cerita khusus untuk Nabi Idris alaihissalam itu ya. Ceritanya itu pada waktu itu Nabi Idris Rasul Idris ini, beliau itu punya keahlian menjahit ya, membuat sandal bisa, menjahit sandal bisa, menjahit pakaian bisa, dia punya keahlian. Nah oleh karena itu dia mendakwakan ajaran Islam, ajaran tauhid ketuhanan ya, ajaran mukmin ya, jadi orang-orang yang beriman ke kampung-kampung berjalan sambil membantu orang untuk menjahitkan sepatu, menjahitkan sandalnya, menjahitkan pakaiannya. Itu Nabi Idris ceritanya. Pada suatu hari Nabi Idris ini berjalan di tengah terik matahari ya. Nah ketika di tengah terik matahari itu sangat panas sekali sampai gobios keringetan, itu haus ya, dahaga. Waduh, akhirnya terus Nabi Idris ini sambat ya. Nabi Idris ini sambat ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan ya, saya yang di sini aja jauh dari matahari, terik matahari ini panasnya seperti ini. Nah terus gimana bagi para malaikat yang menjaga matahari? Alangkah panasnya mereka itu. Terus akhirnya Nabi Idris berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Tuhan alam semesta, berilah rasa dingin dan sejuk pada malaikat-malaikatmu yang menjaga matahari agar tidak kepanasan. Nah doa itu terus dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya tahu-tahu malaikat ini tadi merasakan kok sejuk loh. Biasanya panas jaga matahari, kok ini tahu-tahu kok sejuk ya. Ada apa itu? Kok beda, enggak seperti biasanya. Lalu malaikat ini bertanya kepada Allah, wahai Allah, ini tumben kok jaga matahari ini sejuk, enggak panas seperti biasanya. Ada apa ini ya Allah, wahai Tuhan alam semesta, ada apa? Nah, lalu Allah berfirman ya, ngomong sama malaikat, ya itu karena doa hambaku yang bernama Idris ya. Idris kemarin berdoa memohon kepadaku agar mendinginkan malaikat-malaikat yang menjaga matahari tidak kepanasan. Oh begitu ya Allah. Saya minta tahu ya Allah, minta beritahu ya. Siapa Idris itu dan di mana rumahnya gitu. Akhirnya terus diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala, oh Idris itu hambaku di daerah sini tinggalnya, rumahnya di sini, orangnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ya Allah, saya ingin menemui Idris gitu. Akhirnya malaikatnya tadi turun ya, izin menemui Idris, lalu bertemu dengan Nabi Idris. Nah malaikat mengucapkan terima kasih kepada Nabi Idris atas jasa beliau yang telah mendoakan agar matahari tidak panas dan malaikat yang jaga matahari tidak kepanasan. Oleh karena itu berkat doanya malaikat ingin membalas. Lalu malaikat bertanya, wahai Nabi Idris, saya kepingin membalas kebaikanmu, sekarang kamu minta apa Nabi Idris?
Terus Nabi Idris minta kepada malaikat, aku kepingin tahu surga. Malaikat pun mengiyakan, terus meminta izin sama Allah, ya Allah izinkan Nabi Idris ini bisa melihat surgamu. Lalu diizinkan oleh Allah, terus Nabi Idris diajak malaikat naik menuju surga.